Ini kemarin orang menganggap bahwa ini akan banyak olok-olok dengan pamanku datang gitu, pamanku bawa dari MK. Ini sekarang ternyata yang jadi berubah lagunya pamanku bawa petaka, bukannya bawa dari MK gitu ya. Itu yang beginian ini masuk ke dalam kesadaran real dari masyarakat. Hmm. Tadinya dia cuma semacam olok-olok psikologi itu, tetapi Ya. akhirnya dia jadi fakta politik. Hmm. Karena keputusan MK itu betul-betul menghina atau membangkitkan rasa muak dari rakyat kan. Kan belum pernah dalam sejarah Indonesia kekacauan semacam ini Belum, uh, belum. berubah menjadi olok-olok tuh. Kalau Ya. memang mungkin lebih baik di demo aja itu lebih konkret kan. Jadi ketahuan tuh bahwa rakyat benci. Tapi kalau diolok-olok itu akan panjang. Lebih sakit di olok-olok daripada di demo kan dimainkan terus meme-nya segala macam. Jadi saya kira juga Kaisang sebagai anak muda itu ya terhimpit dia dengan beban yang dilakukan oleh ayahnya tuh. Jadi Hmm. ini yang kita sebut sebagai bukan sesuatu kutukan keluarga, tapi sesuatu yang akibatnya tidak mungkin dipulihkan karena ini satu sistem itu. Jadi bagaimana mungkin kalau Gibran kena getah, pasti pamannya kena getah, pasti Kaisang kena getah, pasti Jokowi juga kena getah kan. Tapi getah itu kan memang dibuat oleh Jokowi. Ya, ya. Dan saya kira ya Pak Jokowi mungkin tidak pernah menduga kalau bisa situasinya seperti sekarang. Kalau kita sih sebenarnya jauh-jauh hari sudah bisa menduga semacam ini, tentu tidak sampai detailnya ya Bung Rocky ya. Tapi gambaran besarnya sebenarnya kita tahu akan terjadi situasi semacam ini gitu. Ini hal yang udah gampang kita kita prediksi karena kita tahu Pak Jokowi tidak punya kecerdasan untuk mengatasi masalah atau menyusun strategi. Dia punya kecerdikan. Nah, dalam politik kecerdikan tanpa kecerdasan yang ujungnya adalah berantakan semacam ini kan. Kan itu dasarnya kan. Kan mesti ada parameter yang bisa dipakai oleh Pak Jokowi untuk feedback. Ukurannya apa kira-kira. Nah, parameter-parameter itu justru dihilangkan Pak Jokowi. Pak Jokowi cuma percaya pada lembaga survei yang juga adalah peralatan dia. Kan Nah, mestinya dia lihat survei dari lawan politiknya. Itu yang bahaya tuh. Di dalam membuat siasat, sebetulnya Jokowi mesti baca hasil survei dari lawan politik, bukan hasil survei dia sendiri. Dia nggak paham itu bahwa medan perang itu justru lebih baik diucapkan oleh lawan daripada dia sendiri yang ukur itu. Jadi mengukur peperangan itu mesti mengukur kekuatan lawan, bukan mengukur kekuatan diri sendiri. Yang akhirnya yang dia sebut kekuatan itu cuma MK, dan MK nggak mampu untuk menyusun strategi menutupi kebohongan mereka tuh. Dia terbuka lah. ya, ya, ya. Dan ini saya kira ini mulainya nanti kalau kita lihat kan lembaga-lembaga negara ini kan kita anggap sebagai tiang negaranya gitu, dan ketika tiangnya membusuk dan runtuh ya mulai negara itu akan roboh juga, dan kelihatannya pembusukannya itu tiangnya ini akan yang paling parah ini dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Iya, itu pentingnya kita mesti duga. Akhirnya kita mesti bikin semacam estimasi yang diikuti dengan kepastian karena intuisi itu. Jadi estimasi dihitung dari keadaan, tapi intuisi kita juga mengatakan mungkin dalam 1 minggu ini akan ada kejadian yang membahayakan negara karena tiang utamanya sudah busuk itu, Ya. memang atapnya juga pasti runtuh itu kan nggak mungkin diperbaiki lagi Mahkamah Konstitusi. Nah, pembusukan itu akan merembes pada akar-akar demokrasi yang lain. Mungkin DPR juga akan bikin reaksi, partai-partai politik juga akan bereaksi terhadap pembusukan itu kan. Jadi itu intinya. Apalagi publik internasional menyoroti Indonesia dan mengambil kesimpulan bahwa ini negara semacam apa diolah dengan taktik yang betul-betul dangkal. Jadi soal-soal ini yang dari dulu kita udah ingatkan bahwa jangan abaikan public ethics karena basis terakhir dari integritas adalah public ethics. Ya, dan saya mengamati ya, Bung Rocky, sekarang itu publik itu sudah bisa betul-betul mendefinisikan apa yang mereka alami. Kalau dulu kan Anda menyebutkannya dalam formula yang jingung, jijik tapi bingung, begitu ya, melihat situasi. Kalau sekarang saya kira kebingungannya sudah hilang, tapi yang ada menjijikkannya, kejijikannya yang fokus, dan mereka sudah tahu di mana sumber yang membuat mereka jijik terhadap perkembangan yang ada di negara ini. Ya jangan ingat-ingatkan istilah itu. Memang tuh kita pakai jingung itu jijik dan bingung. Sekarang bingungnya udah nggak ada karena Ya, udah ya, paham gitu. ya. Yang tersisa adalah jijik. Kejijikan ini yang akan dituai nanti di dalam upaya Jokowi untuk merapikan kembali politik keluarganya. Udah susah tuh. Karena kejijikan itu betul-betul disgusting. Itu ada satu istilah yang ya apapun yang lu lakukan itu udahlah, itu udah sampah. Kira-kira begitu kan. Jadi bukan sekedar caci maki. Kalau caci maki itu masih
sesuatu yang kasar justru kita anggap ya udah nggak ada gunanya. Sekarang orang sinisme itu dengan meme, satire yang betul-betul dalam, foto-foto seolah-olah keluarga Jokowi itu bermukim di Mahkamah Konstitusi. Kan itu lebih 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 nyelekit daripada kata-kata kasar kan. Kalau dimaki ya udah itu selesai dalam ucapan. Tapi kalau dibuatkan meme, karikatur segala macam, oh itu bertahan tuh. Dan itu akan diingat orang terus. Ya, tapi menurut Anda masih bisa nggak dalam hal ini, artinya Pak Jokowi itu diselamatkan dan turun dengan damai gitu. Katakanlah dia datang dengan proposal, dia menyatakan bahwa oke, saya tahu bahwa ini ada semua yang terjadi ini memang kesalahan dan sekarang mulai saya perbaiki dan saya berkomitmen agar pemilu bisa berlangsung secara damai dan adil dan fair. Bisa nggak kira-kira itu terjadi? Dan menurut Anda mungkin nggak Pak Jokowi melakukan hal semacam itu? Pertama, itu kalaupun dia lakukan gak ada gunanya. Bayangkan misalnya buzzer-buzzer diehard pendukung Jokowi berupaya untuk memulihkan citra mereka dengan bikin apa namanya tuh pernyataan juanda apa-apa yang pakai nama saya pula padahal saya nggak ikut tanda tangan pernyataan itu tuh. Jadi semua hal yang berupaya orang mau melarikan diri itu dari kenyataan. Apalagi Jokowi itu nggak mungkin Jokowi melarikan diri dari dirinya sendiri kan udah agak susah. Nah, pendukung-pendukungnya aja udah kabur, lalu Jokowi mau ucapin apa sebetulnya kan? Lain kalau para pendukung itu masih ada sekitar Jokowi dan memberi nasihat atau Pak Jokowi gini-gini. Nah pendukungnya udah kabur. Jadi Jokowi kesendirian di situ, kedinginan compang-camping dan disoroti dengan tajam oleh warga se-Indonesia. Ya untung Pak Jokowi masih ada di luar negeri. Kalau dia pulang itu suitan-suitan itu, balik nih ya. Kenapa nggak tinggal aja di luar tuh supaya menunggu perubahan politik dari luar misalnya. Jadi olok-olok udah jadi semacam grammar, jadi tata bahasa politik hari ini. Yang sering kata, kalau saya mau ditersangkakan karena mengucapkan bajingan dungu itu memang kekasaran. Udah Bung Rocky itu udah gak laku tuh Pak. Jangan itu. Pada akhirnya yang mereka sebut kasar dari saya udah hilang, udah nggak diperlukan lagi kan. Karena faktanya yang terjadi ini bukan lagi bajingan dungu, tapi kebusukan yang dipertontonkan dan dilindungi seolah-olah itu legal. Jadi ini satu paket yang ya memang harus terjadi sebetulnya kan. Jadi dugaan-dugaan kita dari awal pembusukan ini kita masih pakai istilah akademis waktu itu, political decaying, pembusukan politik itu masih sopan. Kalau sekarang bagi mak-mak atau mahasiswa ini apa sebetulnya nih? Ini betul-betul apa namanya? Bukan lagi mahkamah keluarga tapi maksiat keluarga. Iya. Jadi Anda nggak usah kecil hati kalau ternyata istilah Anda yang kemarin dilaporkan ke polisi itu sekarang nggak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan sumpah serapah yang muncul di tengah publik itu. Ya itu bayangkan misalnya kalau kasus saya masih diteruskan, berapa banyak kasus yang melebihi saya itu kan. Jadi itu yang kita sebut sebagai hukum sejarah itu pada akhirnya berlaku. Iya. Oke, tapi saya kira sebenarnya gitu dalam situasi ini kalau Pak Prabowo juga merenung, mungkin saya sih masih positive thinking. Saya berharap juga Pak Jokowi bisa merenung dalam perjalanan, apalagi sekarang ada jauh dari Indonesia gitu, bisa lebih berjarak gitu melihat situasinya gitu dan muncul kesadaran baru dari Pak Jokowi. Bagaimanapun juga dia harus kalau bisa dia soft landing lah gitu, turun dari jabatannya sebagai presiden. Iya, itu kalau masih bisa soft landing. Tapi ini masih ada 2 hari. 20 Oktober itu diingat sebagai berapa tahun, 9 tahun Pak Jokowi itu. Itu kita mau ingatkan 20 Oktober dulu, atau 20 Mei tanggal yang bulan yang berbeda, Pak Harto masih ada di luar negeri. Dan di Mesir waktu itu, Bung Rocky. Kebetulan jauh dari Arab Saudi itu, Mesir. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi langsung pulang ke Indonesia, jangan mampir ke Mesir, itu bahaya tuh. Sama seperti kepercayaan orang Jawa, jangan sampai calon presiden itu pergi berkampanye di Kediri, melintasi Sungai Berantas. Yes, ya. Ini seperti deja vu ya Bang Rocky ya. Ya itulah keadaan kita. Ya, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Dan ya, tetap kita nggak boleh lupa bahwa kita pernah dalilkan 0%. Ya, dan ini penting diingat oleh politisi, ya. Itu awalnya. Ya, baik, terima kasih, Bung Rocky.
Demikian informasi dari Padunet. Saya Wempi Padu, Padunet 1 untuk semua. Demikian informasi dari Padunet. Saya Wempi Padu, Padunet 1 untuk semua. Demikian informasi dari Padunet. Saya Wempi Padu, Padunet 1 untuk semua. Demikian informasi dari Padunet. Saya Wempi Padu, Padunet 1 untuk semua.